selanjutnya aku mau jelasin tentang seserahan. Seserahan itu adalah simbol tanggung jawab calon pengantin pria terhadap calon pengantin wanita. Seserahan juga diberikan sebagai bukti keseriusan calon pengantin pria untuk mencintai dan setia terhadap calon pasangannya. Biasanya seserahan diberikan secara simbolis pada saat malam sebelum akad atau acara midodareni untuk adat Jawa. Tapi ada juga yang melakukan seserahan pada saat acara pernikahan. Jadi tergantung dari tradisi masing-masing. Nah, aku di sini mau jelasin tentang seserahan dalam budaya Tionghoa, yaitu seserahan Sanggit. Dalam tradisi Tionghoa, sebelum acara pernikahan terdapat satu tahapan yang harus dilalui, yakni prosesi Sanggit atau dalam istilah lain disebut hantaran. Antar harta, acara lamaran, atau acara pertunangan. Acara Sanggit merupakan prosesi memberikan baki seserahan yang dilakukan keluarga mempelai pria kepada keluarga mempelai wanita. Prosesi Sanggit biasanya dilakukan seminggu hingga 6 bulan sebelum hari pernikahan. Nah, yang pertama adalah pentingnya jumlah dan warna Sanggit. Pentingnya jumlah dan warna Sanggit, baik jumlah kotak dan jumlah barang di dalamnya harus berjumlah genap, yakni 6, 8, atau 12. Angka berapapun boleh digunakan, asalkan jangan 4. Hal ini karena angka 4 dalam huruf Mandarin, se, bunyinya mirip dengan pelafalan huruf se yang artinya kematian. Yang kedua, uang susu atau uang pesta yang dimasukkan dalam kertas angpau. Uang susu di sini maksudnya adalah sejumlah uang dari keluarga calon mempelai pria yang diberikan kepada keluarga calon mempelai wanita. Uang susu ini juga sering disebut sebagai uang pesta pernikahan. Uang ini dimaksudkan sebagai tanda terima kasih karena sudah merawat dan membesarkan sang wanita hingga memasuki usia pernikahan. Uang susu ini jumlahnya bebas dan dimasukkan ke dalam amplop merah atau angpau. Mengenai beberapa nilai uang yang harus dibawa sebagai uang susu tergantung tingkat kemampuan mempelai pria. Uang susu atau uang pesta di sini hanya bermakna sebagai bentuk kesiapan atau menunjukkan sikap atau komitmen mempelai pria dalam mengongkosi pernikahannya. Yang ketiga, satu setel pakaian wanita lengkap. Inilah salah satu isi baki seserahan yang paling penting. Sang calon mempelai pria harus bisa menunjukkan bahwa nantinya ia akan mampu memenuhi segala perlengkapan sandang calon mempelai wanita. Isinya antara lain satu set pakaian atau dress lengkap dengan aksesorisnya seperti ikat pinggang, high heels, dan tas wanita. Yang keempat adalah satu set perlengkapan kosmetik atau kecantikan. Agar nantinya sang mempelai wanita bisa tampil cantik dan menyukai di hari pernikahan, isi seserahan yang satu ini juga patut dipertimbangkan. Yang kelima, kalung atau perhiasan lengkap. Sebagai pengikat dalam acara tunangan, salah satu isi seserahan wajib untuk prosesi Sanggit adalah seuntai kalung atau sepasang perhiasan lengkap, cincin, kalung, anting, dan gelang. Istilahnya seperti mas kawin. Yang selanjutnya adalah buah-buahan berjumlah genap. Selanjutnya, isi yang biasanya ada dalam nampan atau baki seserahan Sanggit adalah buah-buahan segar. Buah yang paling sering digunakan untuk acara Sanggit adalah buah apel, pir, kiwi, jeruk, anggur, atau aneka buah manis lainnya sebagai perlambangan kebahagiaan, kesejahteraan, dan rezeki melimpah. Jangan membawa buah yang berduri, semisal durian atau rambutan. Isi seserahan buah ini haruslah berjumlah genap seperti 8, 10, 12, 16, atau 18 buah yang melambangkan rezeki yang melimpah, kesejahteraan, dan kedamaian. Bila tidak muat dalam satu nampan, boleh dibagi menjadi 2. Setelah acara selesai, buah yang ditaruh dalam baki seserahan ini sebagian diberikan kepada calon mempelai pria agar kesejahteraan berimbang di kedua antar keluarga. Yang ketujuh, sepasang lilin merah yang diikat pita merah. Isi seserahan penting lainnya adalah 2 pasang lilin yang diikat dengan pita merah. Selain digunakan untuk sembahyang, lilin diberikan sebagai simbol penerangan, perlindungan, dan untuk menangkal berbagai pengaruh negatif yang mungkin muncul menjelang hari pernikahan. Lilin yang diberikan haruslah berwarna merah dan bercorak naga, liong, dan burung phoenix, burung hang. Satu pasang lilin yang bercorak burung hong akan diambil keluarga mempelai wanita, sedangkan sepasang lilin lainnya yang bercorak naga dikembalikan kepada keluarga mempelai pria. 8. Sepasang kaki babi atau makanan kaleng. Sebagai orang Tionghoa, tentu sangat nikmat membayangkan berbagai masakan yang bisa diolah dari kaki babi. Maka dari itulah beberapa keluarga juga turut mengikut sertakan kaki babi sebagai salah satu isi dari seserahan. Namun, jika dirasa terlalu merepotkan, bisa juga digantikan dengan makanan kalengan dengan jumlah genap seperti 8 kaleng buah, 8 kaleng air cheese atau kacang polong, atau bisa diganti dengan daging babi merek maling, jagung kaleng Del Monte, bahkan ikan tuna kaleng.
Yang kesembilan ada aneka macam kue. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali kue khas Tionghoa yang memiliki cita rasa manis dan bertekstur lengket. Sebut saja kue mangkok, kue kup, kue lapis legit, kue lapis Surabaya, kue keranjang, dan sebagainya. Bahkan sekotak kue pia atau kue bulan akan sangat cocok dijadikan salah satu antaran. Jika Anda melangsungkan pesta Sanggit di bulan 8 Imlek sekitar September, aneka macam kue manis ini wajib diberikan dalam bagi seserahan acara Sanggit sebagai perlambangan kehidupan pasca perkawinan akan harmonis, rezeki yang datang berlapis-lapis, dan kedudukan yang semakin tinggi. Seperti halnya seserahan lainnya, sebaiknya jumlah kue manis pun berangka genap. Paling bagus berangka 8 atau kelipatan 8. Sediakan juga aneka permen sebagai harapan orang tua agar kehidupan anak-anaknya kelak bisa mendatangkan keberuntungan dan penuh momen manis di masa depan. Yang terakhir ada 2 botol champagne atau arak pernikahan. Terakhir, istri seserahan bisa digunakan untuk acara Sanggit adalah 2 botol champagne berisi anggur merah yang melambangkan arak pernikahan. Sebagai timbal baliknya, sang keluarga wanita juga menyiapkan 2 botol sirup berwarna merah yang nantinya akan ditukarkan dengan botol champagne ini. Nah, kalau tadi seserahan adat Tionghoa, sekarang aku mau jelasin seserahan adat Jawa. Seserahan atau kerap juga disebut sebagai peningset dalam adat Jawa bermakna pengikat, menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah setuju untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan. Meskipun pada dasarnya antara peningset dan seserahan sangat berbeda, namun di era modern ini perbedaan tersebut semakin kabur, sehingga banyak orang yang menyangka bahwa seserahan sama dengan peningset atau sebaliknya. Akan tetapi, banyaknya persamaan barang yang dibawa saat keseserahan ataupun peningset membuat kedua istilah tersebut sering diartikan sama. Berikut adalah beberapa contoh barang-barang yang perlu dibawa saat seserahan adat Jawa yang biasanya berlangsung pada saat lamar atau sebelum acara pernikahan dilangsungkan. Barang-barang yang dibawa dalam seserahan adalah benda-benda yang memiliki makna simbolis dan mencerminkan kesanggupan dan ketanggung jawab dari pihak pria untuk memenuhi kebutuhan istrinya setelah menikah kelak. Sejumlah barang-barang yang biasanya wajib dibawa pada seserahan adat Jawa antara lain, yang pertama ada daun sirih atau suruh ayu. Dalam proses lamaran adat Jawa, daun sirih hampir tak pernah terlupakan. Begitu juga pada saat acara pernikahan. Biasanya daun sirih juga digunakan dalam ritual pernikahan. Daun sirih bagi masyarakat Jawa dianggap sebagai penangkal sial agar pernikahan lebih tentram. Daun sirih yang ruas-ruas daunnya tidak terputus-putus melambangkan harapan dan doa semoga pertemuan kedua mempelai layaknya ruas-ruas tersebut yang akan terus berlanjut dan langgeng, sehingga tak mengherankan apabila daun sirih juga kerap diikutsertakan dalam seserahan. Yang selanjutnya ada buah-buahan. Membawa buah-buahan dalam acara tunangan bukanlah sesuatu yang aneh, akan tetapi membawa buah-buahan dalam seserahan memiliki makna tersendiri. Tidak ada aturan baku mengenai jenis buah-buahan yang harus dibawa dan dipilih. Yang terpenting adalah buah-buahan tersebut merupakan buah-buahan yang segar, yang umum ditemukan dan mudah didapat dari pekarangan rumah ataupun pasar. Makna dibalik membawa buah-buahan adalah sebuah pasangan agar kedua mempelai nantinya senantiasa mendapatkan kemakmuran dan berkecukupan. Di samping itu, buah-buahan juga kerap dimaknai sebagai simbol harapan agar kedua mempelai punya buah keturunan yang baik dan banyak. Yang ketiga adalah makanan tradisional. Barang-barang yang perlu dibawa dalam seserahan adat Jawa lainnya adalah makanan tradisional berupa jajanan atau kue. Beberapa contoh jajanan yang umumnya dibuat dan dibawa antara lain tetel, lemper, jenang, wajik, kue lapis, jada, dan berbagai macam jajanan tradisional lainnya sesuai dengan budaya setempat. Berbagai pilihan jenis jajanan yang dibawa memiliki makna dan harapan atau doa. Jika dilihat, sebagian besar jajanan yang dibawa dalam acara seserahan adalah jajanan yang terbuat dari ketan beras. Jajanan tersebut sifatnya lengket. Berdasarkan sifat tersebut, masyarakat adat Jawa memaknai kue-kue tersebut sebagai simbol dan harapan hubungan kedua mempelai bisa langgeng sepanjang hayat dan tidak mudah dipisahkan. Di samping punya sifat lengket, rata-rata jajanan-jajanan tersebut juga membutuhkan waktu yang lama dan membutuhkan kesabaran ekstra untuk memasaknya. Dari proses memasak yang lama dan membutuhkan kesabaran tersebut, diharapkan kedua mempelai bisa mengambil pelajaran berupa tidak mudah putus asa, sabar dan mulut dalam membangun dan mengarungi rumah tangga. Yang selanjutnya adalah cincin tunangan atau cincin kawin. Jenis cincin yang dibawa biasanya tergantung pada kapan hantaran tersebut dibawa. Jika hantaran dibawa pada saat prosesi lamaran sekaligus tunangan, umumnya jenis cincin yang akan dibawa adalah cincin tunangan atau engagement ring.
Cincin tunangan berbeda dengan cincin kawin. Jika cincin kawin biasanya didesain polos, maka engagement ring lebih glamor dengan mata berupa berlian atau diamond. Yang selanjutnya ada busana atau pakaian. Jenis pakaian atau busana yang dipilih bisa bermacam-macam, mulai dari busana tradisional seperti kebaya hingga busana modern seperti sebuah dress atau gamis. Pilihan busana yang akan dibawa dalam hantaran juga bisa berupa kain batik atau kemben, baju pesta, baju tidur, dan model-model pakaian lainnya. Seserahan ada jauh berupa sandang, umumnya terdiri atas satu set busana atau pakaian. Pakaian ini memiliki makna bahwa calon suami atau pihak pria sanggup untuk menjaga dan melindungi istrinya setelah menikah kelak. Di samping itu, makna simbol dari pakaian adalah sebuah harapan agar rahasia di dalam rumah tangga yang dibina tetap terjaga. Yang selanjutnya, seperangkat peralatan make up. Mempersembahkan berbagai macam makeup atau peralatan rias tentu tidak sulit untuk ditebak maknanya. Salah satu maknanya adalah harapan agar pihak wanita selalu menjaga penampilannya dan tetap terlihat cantik di depan suami. Yang ketujuh, ada seperangkat alat sholat dan Al-Quran. Bagi pasangan muslim, di samping membawa cincin atau sepasang cincin nikah, tidak jarang juga mereka menyertakan seperangkat alat sholat yang terdiri atas mukena, tasbih, sejadah lengkap dengan Al-Quran. Nah, tren menghias hantaran atau seserahan, nih aku kasih tipsnya ya. Yang pertama adalah tidak harus berbentuk kotak. Kini kamu bisa memilih tempat seserahan dengan modal sangkar burung dari rotan maupun besi. Selain untuk hantaran, seserahan dengan sangkar burung ini anti mainstream loh. Yang kedua, ada baki terbuka dengan hiasan bunga-bunga. Simple namun gak kelihatan murah. Yang ketiga adalah seserahan dengan tema rustic dalam kotak kayu dan akrilik. Ini cantik dan terlihat elegan, simpel dibawa dan kamu nggak perlu membungkusnya. Yang selanjutnya ada, selain dikemas dalam bentuk kotak, bisa juga nih dengan menggunakan baki perak yang dihiasi dengan bunga atau pita biru. Yang selanjutnya ada hantaran seserahan dengan kotak pentagonal besar. Ini akan memberikan kesan yang mewah loh. Nomor 6, hantaran kali ini menggunakan keranjang rotan yang ramah lingkungan dan unik dengan penambahan aksesoris bunga serta daun. Bisa ditiru nih. Yang ketujuh ada, tidak harus dengan bentuk kotak, keranjang rotan yang menyerupai keranjang buah ini terlihat sangat unik dan cantik. Yang kedelapan, menggunakan kotak kayu yang dihiasi dengan kain goni dan dipadukan dengan rumput sintetis. Yang kesembilan, ring box dengan menggunakan kayu yang dihiasi dengan floral etnik. Selain untuk hantaran, ini juga nggak mudah rusak. Nah, ini ada contoh-contoh souvenir ulang tahun. Ada tas, ada makanan yang dihiasi dengan balon, ada alat tulis, ada juga kaktus, ada tote bag, mug dan handuk, dan juga alat makan. Nah, selanjutnya, tren-tren souvenir. Yang pertama ada eco-friendly souvenir. Ini ada bambu straw, stainless straw, ada juga set makanan dari bambu atau kayu. Yang kedua ada natural handmade soap. Yang ketiga adalah earphone, dan juga ada tea atau coffee in jar. Yang selanjutnya ada tote bag. Yang selanjutnya ada hand sanitizer dan kaktus. Selanjutnya ada aromaterapi dan tumbler. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton, semoga videonya bermanfaat.